Secara huruf alif, lam, lam, ha. Secara huruf 4 ya. Tapi ternyata lebih. Alifnya 1, lamnya 2. Setelah lam itu Allahnya panjang nggak? Allah. Berarti sebenarnya ada alif. Maka alif itu taruh di atas. La ilaha illahu. Pakai nafas nggak? Maka nafas terindah adalah nafas yang ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah setiap saat mengisi nafas dengan nama Allah. Itu Allah senang sekali. Allah ridha kepada orang. Ada orang bertanya mengenai umur. Kita sering berulang tahun di tanggal tertentu, benar nggak? Tapi orang-orang yang kenal Allah, dia berulang tahun di setiap nafasnya. Bukan hanya di tanggal dia lahir fisiknya. Apa kata Imam Abu Madian? Qala al-Imam Abu Madian al-Ghawthi, umruka nafasun wahidun. Umurmu itu bukan dulu kamu lahir tanggal, kalau saya lahir tanggal 21 sama dengan Kartini, tapi saya bukan Kartono ya. Bukan itu ulang tahunnya. Ulang tahunnya orang-orang yang kenal Allah di setiap nafasnya. Maka orang-orang berulang tahun, jika dia berulang tahun setiap nafas, berarti dia merayakan, mensyukuri umurnya setiap saat. Mau jadi ahli syukur, maka berterima kasihlah kepada Allah di setiap nafas. Itulah umur kita. Dan di dalam Al-Quran, satu-satunya Allah bersumpah dengan umur, itu umurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, begitu Allah berkalam di Quran, sungguh demi umurmu, demi umurmu. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan siapapun di antara makhluk ini, manusia, Rasul, kecuali dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur apa tadi umur? Satu hembusan nafas, wahai Muhammad. Ya, umruka nafasun wahid. Maka jika mengikuti makna ayat itu, demi umurmu hai Muhammad, maka Imam Abu Madian mengatakan, demi satu nafas yang kau tarik, yang kau keluarkan, itu Allah bersumpah begitu. Maka keluarlah kalimat ini. Apa kemudian kalau sudah sadar kita bahwa umur itu satu hembusan nafas, naik dan turun, masuk dan keluar, fajtahid ayyakuna laka la alaika, maka berusahalah nafas itu nanti menjadi penolong, bukan menjadi, kalau lawan penolong apa? Bumerang. Jangan jadi bumerang. Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingat Allah di setiap nafasnya. Kulla ahyani. Ahyan jamak dari hin. Hin itu waktu. Waktu itu adalah nafas kita.
Jadi Nabi nafas naik, nafas turun. Itulah zikir yang disebut zikir anfas. Beliau selalu ingat Allah ketika menarik, ketika mengeluarkan. Pernah rep-repan nggak? Kecekek lagi tidur. Siapa yang nyekek? Itu bukan kiriman dari siluman, bukan sihir. Tapi itu Allah lagi kasih pelajaran. Nih, kalau orang sulit napas begitu. Maaf, ada yang asma nggak di sini? Tuh yang asma. Bener. Kalau lagi sesek gimana? Nggak bisa napas. Ada yang kena pandemi kemarin, kena virus, rasanya sakitnya. Saya setiap pandemi, ada berapa kali pandemi kemarin yang besarnya 3. Tiga-tiganya Allah kasih saya hadiah nafas. Yang pertama, bangun-bangun kok sakit. Sakitnya bukan main. Ternyata Allah tegur saya. Dulu kami belajar namanya zikir nafas. Ada tekniknya, baca la ilaha illallah. Tapi saya sudah lama gak mengamalkannya. Maka malam itu ketika nafas sedikit kayak sakit, masuk sedikit sakit, maka saya tobatlah malam itu, zikir istighfar, sholat tobat. Setelah sholat kita amalkan zikir anfas itu. Setengah jam berkeringat sembuh. Alhamdulillah. Pas datang pandemi yang kedua, dipakai itu nggak bisa lagi, tekniknya sudah lain lagi. Datang yang ketiga, begitu lagi, lain lagi. Ternyata setiap zaman teknik zikir boleh berubah, tapi zikirnya nggak berubah. Dari dulu zikir la ilaha illallah, ya benar nggak? Allah Allah, hu Allah, Allahu. Itu bukan lagu India ya, Allahu, Allahu bukan. Itu zikir. Lafaz Allah. Coba baca Allah. Saya orang Sunda bacanya Allah. Ya, Allah. Itu bukan dia lam ketemu lam. Allah harus disambung, bukan mati. Allah. Ya. Secara huruf alif, lam, ha. Secara huruf 4 ya. Tapi ternyata lebih. Alifnya 1, lamnya 2. Setelah lam itu Allahnya panjang nggak? Allah. Berarti sebenarnya ada alif. Maka alif itu taruh di atas. Udah 4, ditambah hu. Ya, hu. Hu itu nama Allah juga. Ya. Apa dalil hu nama Allah? Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal, betul? Ayo kita tes ini hafalannya. Qul huwallah. Katakan dia huwa. Waw itu tambahan, aslinya hu. Maka Allahu, wawnya tidak ditulis karena di depannya sudah ada. Sedangkan hu aja nggak ada depannya, maka ditambahkanlah waw. Maka jika aslinya zikirnya dikembalikan, wawnya hilang. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Coba sama-sama. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sekarang baca Allahu-nya hidupkan. Allahu, 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 Allahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Itu bukan lagi main-main. Orang yang tidak paham, walaupun dia orang Arab, kalau nggak mengerti ilmu huruf, akhirnya membid'ahkan zikir Allah. Ya. Coba baca ayat kursi depannya aja. Allahu la ilaha illa hu. Ya, hu, bacanya hu, jangan huwa, kecuali disambung. Panjang nggak hu-nya? La ilaha illa hu. Pakai nafas ya. Maka nafas terindah adalah nafas yang ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak beri kita nafas, bisa hidup nggak? Maka hubungan kita dengan Allah sedekat kita dengan nafas. Coba nafasnya di mana? Kelihatan nggak nafasnya? Yang kelihatan hidungnya. Ya, hidung mah kelihatan, nafas mah nggak kelihatan. Yang kembang kepis paru-parunya, rusuknya. Yang nafas nggak kelihatan. Nafas itu Allah gaibkan. Ya. Maka berusahalah setiap saat mengisi nafas dengan nama Allah. Itu Allah senang sekali. Allah ridho kepada orang. Nafas ini ketika dia menyebut satu nama, dia bergantung kepada makna yang ada dalam qalbu. Maka pada hikmah yang berikutnya yang ke-9 beliau mengatakan, laisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Qalbu, hati itu dia mengarah, tidak mungkin ke banyak wajah, ke banyak arah. Dia hanya satu arah. Jadi kolbu itu dia cuma mengarah kepada satu saja. Maka kolbu gak mungkin bisa mencintai dua zat, bukan dua orang, dua zat di saat yang sama. Karena zat hakiki hanya zat Allah. Selain Allah itu zatnya mungkinul wujud. Dan kalbu itu hanya tenang jika kalbunya sampai kepada cinta kepada Allah. Maka jangan terlalu cinta kepada suami atau istri atau anak. Itu yang dimaksud dalam hadis Imam Bukhari, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ahbib habibaka hauban ma. Gitu ya. Kalau kamu cinta, sekedarnya saja. Karena cintamu bukan untuk makhluk, cintamu untuk Allah Khaliqmu. Kenapa Allah tidak ridha cinta kita kecuali kepadanya? Karena man ahabba syai'an kana 'abdan lahu. Ini bukan hadis ya, ini ungkapan hikmah. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi budaknya. Cinta duit, jadi budak duit. Cinta makhluk, jadi budak makhluk. Maka yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gagal paham, kita nggak bahas pernikahan. Saya lagi bahas bab mahabbah, bab cinta hakiki. Dalam hadis-hadis ilhami, ini bukan hadis qudsi yang bersanad, ini kalam yang didengar oleh para aulia Allah ketika mereka mendapatkan pengalaman ihsaniyah atau syuhudiyah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku perbendaharaan yang sangat unik dan tersembunyi. Kalau unik tersembunyi, tak bisa dikenal. Tapi Allah mengatakan,
fa ahbabtu an u'rafa. Hanya Allah yang boleh begini. Lalu aku senang dikenal, aku senang kemasyhuran, aku senang apa tuh, viral. Itu cuma Allah yang boleh. Hanya Allah yang boleh narsis, hanya Allah yang boleh sombong, hanya Allah yang boleh kagum ke dirinya sendiri. Maka jangan pernah kagum ke diri sendiri, ya. Jangan pernah kagum kepada diri, udah capek. Lalu disebutkan di situ, fa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Lalu aku ciptakan makhluk. Siapa yang pertama diciptakan Allah? Nur Sayyidina Muhammad SAW. Fa arafuni bi. Maka makhluk kenal aku karena aku mengenalkan diriku kepadanya. Makhluk kenal aku karena aku memberinya ilmu. Maka ulama tambah kenal kepada Allah, dia bertambah hilang rasa ilmunya. Apa kata mereka? Ini bukan ilmuku, ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kolbu dia hanya menatap ke satu arah. Kolbu hakikatnya tidak dapat mendua. Kalau dunia, dunia aja, Allah, Allah saja, makhluk, makhluk saja, khalik, khalik saja. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk, dia bisa banyak. Cuma ketika Allah atau makhluk, pilih salah satu. Ingin hilang nggak lelah hidup? Ya, benar, beneran. Ya. Apa kata Imam bin Athaillah As-Sakandari? Anta hurrun mimman anta aisun anhu. Engkau akan bebas merdeka. Hatimu maksudnya, pikiranmu bebas merdeka. Dari siapa? Dari objek apapun yang hatimu sudah terputus darinya. Putuskan hubungan kolmu terdalam dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pikiran kita ringan. Jadi apa yang membuat pikiran gak enak? Karena hati terkait dengan makhluk. Semakin banyak kaitnya, semakin gelisah. Kata ibu-ibu dulu, kalau anak sudah selesai kuliah, kerja, kayaknya enak hidupnya. Tahu-tahu udah selesai kuliah nggak dapat kerja, stres lagi maknya. Datang ke ustadz nggak level, minta doain biar anaknya dapat kerja. Tapi ustadz doain aja. Kan malu datang ke ustadz minta doa. Ustadznya sendiri nggak kuliah, tapi ada kerjaan. Yang paling parah datang ke dukun minta kaya, dukunnya kere. Dukunnya jualan jimat biar kaya, tapi dia sendiri dompetnya zong. Kan nggak pakai akal sehat tuh, ya? Kita nggak anti dukun, karena ini ada yang lahir sama dukun kan, dukun beranak. Cuma karena dukun banyak, hati-hati pilih dukun. Ya, ini lagi rame bab dukun kan kemarin-kemarin. Jangan menghina dukun, karena jangan-jangan bapak kita atau kita lahir sama dukun. Ya, nggak boleh ikut dukun ya. Semangat beragama, jangan menghilangkan adab, karena adab itu adalah agama tertinggi. Baru paham dikit la ilaha illallah, hajar orang,
ya, merendahkan orang itu nggak baik. Ya. Famatta tawajjaha ilaiha hujiba an ghairiha. Setiap kali kolbu menghadap kepada suatu objek, maka dia terhalang dari objek yang lain. Jadi kolbu kalau sudah melirik sesuatu, dia akan terhalang dari sesuatu yang lain. Ini cara gampangnya, kalau lagi main game, anak-anak kita main game di handphone, sapa nyautnya, nggak denger dia. Ya, jangan dibanting handphonenya, kasihan handphonenya, ya. Kenapa? Karena hati si anak sedang asik menikmati game. Jadi sama orang yang sedang asik jangan dimarahi, tapi putuskan hubungan dia dengan benda yang dia sedang. Nah, maka anak-anak kalau ada makanan, minuman, ada mainan, yang dia pilih mana? Mainan. Kita sebagai orang tua mesti ingetin anak bahwa dia perlu makan dan minum. Ada anaknya usus buntu, itu kurang minum karena dia asik bermain. Nah, jadi jangankan orang-orang dewasa, dari kecil kalau kita asik sesuatu kita meninggalkan yang lain. Ya. Allah itu maha pencemburu. Jangan pernah kolbu melirik kepada selain namanya. Ya. Jadi di kolbu kita mesti ada nama Allah. Maka bangun tidur yang diingat Allah. Allah nggak minta banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Benar nggak? Kenapa nggak 4 rakaat? Kan lagi seger. Karena orang tidur nggak berdosa. Zuhur pengennya 2 rakaat, ya? Benar? Iya. Tuh kan, pengennya yang ringan-ringan mulu, rukhsah. Gimana mau masuk surga? Giliran beramal pengen rukhsah. Paling kalau zakat, nanyanya biar nggak bayar zakat. Ya. Biar gimana caranya terhindar dari bayar zakat. Ya. Iyyaka an tamila ila ghairillah fayasrubaka Allah Ta'ala ladzata munajati. Sholat subuh tadi nikmat atau masih ngantuk-ngantuk? Kayaknya ada yang jujur aja, ya ngantuk ya. Zikir pagi sore gimana? Lagi zikir? Gitu ya. Bener. Malam tadi tahajud nggak? Tahajud apa takajud? Nonton. Tidurnya depan TV. TV-nya nonton. Kasihan ya, TV-nya nonton. Yang ditonton orangnya tidur. Kita kenapa tidak dapat menikmati zikir, wirid, munajat, tahajud? Jawabannya, karena ada kecenderungan hati kepada selain Allah sedikit saja. Saya ini siang ngelirik satu benda, misalnya ini motor keren, keren juga nih motor, pengen beli. Kepikiran, lagi zikir baca subhanallah, tapi kepikiran motor, Harley gitu. Malamnya kalau zikir terganggu, yang muncul Harley. Maka kita sholat tobat lagi, ya Allah ampuni kami. Maka ada tobat bukan dari dosa mata, tapi dari dosa kecenderungan kolbu. Udah pernah belum tobat dari kolbu yang berselingkuh kepada selain Allah? Belum, makanya sholatnya nggak nikmat, wajar ya.
Kalau kita pernah tengkar sama pasangan, biar enak lagi hubungannya, minta maaf nggak? Ya, kekasih sejati kita Allah. Jika pernah kita mengkhianati Allah, minta maaflah kepada Allah dengan sholat tobat, istighfar, tobat yang banyak. Aku ya Allah, hatiku telah menduakan. Udah pernah begitu belum? Jadi sama Allah tuh kayak pacar, ya, manja-manja dengan Allah. Jangan kayak ketemu dengan Algojo, kamu gak sholat, neraka. Jadi yang kebayang sama kita, Allah itu tukang ngancam. Wahai yang maha mengancam, itu yang terbayang. Allah yang maha mengancam itu nggak ada namanya yang banyak, kecuali cuma Al-Wa'id, Al-Muntaqim. Yang lain isinya apa? 90% nama Allah isinya kasih sayang, Rahman, Rahim, semua. Hatta nama Allah Ar-Razzaq itu yang maha kasih sayang dalam memberi rezeki. Al-Karim yang maha kasih sayang dengan pemurah. Allah itu saking pemurahnya, meskipun kita lupa kepadanya, meskipun saudara sadariku ini lagi sholat tapi nggak ingat Allah, ya kan? Allah masih kasih nafas gak? Coba kalau Allah itu pecemburu kayak orang depan-depan saya ini, kalau yang ono aman. Kayak yang depan-depan saya ini cemburunya kan tinggi, mau niru-niru Allah kan? Kalau tahu pasangannya senang sama yang lain gimana? Ya, kalau Allah niru kita, mau kayak kita nggak karim, mungkin kita sudah hancur binasa dari dulu. Dan Allah itu maha karim, sangat karimnya, sangat pemurah penyayangnya, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu ada yang dikutuk jadi biawak. Makanya Nabi Muhammad SAW ngeliat biawak begini. Tapi Khalid Al-Walid makan biawak. Biawak dibakar kayak sate, nyate biawak. Ada nggak sate biawak di Bandung? Ya. Khalid Al-Walid makan. Nabi ngeliatin, kok bisa ya Khalid makan kira-kira begitu. Nabi geli. Ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak makan biawak? Tapi biawak sono beda sama biawak sini ya. Dak apa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu ada umat yang dikutuk jadi biawak. Tapi sebelumnya sudah ada biawak. Biawak itu setelah beberapa hari mati. Berarti ada orang dikutuk jadi, ada lagi orang dikutuk jadi kera. Tapi sekian hari mati. Jadi biawak dan kera hari ini bukan keturunan Yahudi ya. Jangan kemudian ketemu biawak, itu Yahudi, jangan begitu. Nggak boleh, itu rasis. Orang Yahudi itu ada yang Muslim, ada yang musyrik, ada yang mengikuti agama lamanya, ada yang ekstrim, ada yang pluralis, ada yang toleransi, macam-macam mereka itu, bukan satu. Ya. Jadi kenapa kelezatan munajat hilang? Kata beliau, iyyaka an tamila ila ghairillah. Jauh-jauh jangan sampai hatimu cenderung sedikit saja kepada selain Allah. Kepikiran kerja aja. Jadi kerja itu cukup dijalani, gak usah dibawa ke sholat. Pikirkan tapi jangan kepikiran. Beda nggak? Kalau kepikiran tuh masuk ke hati, ke bawah mimpi. Teman kita naik, kita nggak naik. Teman kita laku, kita nggak laku. Teman kita viral, kita nggak viral. Tapi ustadz, ini kayaknya ada para ustadz juga yang hadir nih.
ya, gak usah cari viral, cukup viralkan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah viral belum? Udah masyhur belum? Maka tidak ada sebenarnya kita memviralkan Nabi Muhammad SAW. Yang ada kita numpang viral dalam nama Nabi Muhammad SAW. Numpang masyhur nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak hanya masyhur di YouTube, tapi masyhur di alam lain. Alam medianya pohon, alam medianya batu, hewan-hewan, di langit. Itu Nabi Muhammad SAW terkenalnya bukan main. Jadi kita nggak usah buat terkenal sendiri. Menumpanglah dalam kemasyhuran Rasulullah SAW supaya kita dikasih syafaat. Ya. Makanya Rasulullah SAW, kalau orang terkenal, artis gimana kalau lagi makan, ketemu fansnya gimana? Udah foto gitu kan? Sama. Nabi Muhammad SAW karena di zaman itu nggak ada foto, itu pohon-pohonnya Pak Rasulullah, terus pohonnya diluk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba orang Bandung disapa sama pohon. Besok-besok aku jadi nabi. Aku adalah nabi Al-Bandungi, Al-Gadungi, Gadungan itu namanya. Nabi udah selesai, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Cuma dapat pengalaman batin dikit, udah ngerasa jadi wali. Tunggu dulu, pengalaman rohani itu bukan tanda kewalian. Wali itu artinya al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kenal, kalau kenal gimana? Pernah masuk bandara, bandara luar negeri, terus kenal sama orang yang punya bandara. Kita diperiksa nggak di imigrasi? Nggak diperiksa. Teman-temanannya masuk langsung. Imigrasi akhirat itu pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang nggak kenal dan dekat kepada beliau SAW nanti lama diperiksanya. Terus ngaku-ngaku, ya Rasulullah, aku umatmu. Rasulullah SAW nanti nanya, umatku dari mana? Buktinya apa? Termasuk yang hidung-hidungnya agak mancung ke depan, mukanya agak brewok. Terus ada Habib, ada zuriat Rasulullah, ada zuriat inti oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benar kamu zuriatku, buktinya apa? Nanti Rasulullah minta bukti. Apalagi hidung kita yang pesek-pesek ini, gimana mau aku zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya. Kalau habaib dilihat Nabi, hidung boleh, brewok boleh. Apalagi kalau kita muka-muka begini, nggak meyakinkan aku jadi Habib, jadi beb aja ya. Maka kita butuh penjamin. Butuh apa? Penjamin. Kami keluar dari Uzbek, teman saya pakai kopiah, tapi kopiah itu biasa dipakai sama orang Afgan atau orang Pakistan. Uzbek itu diapit oleh Rusia di utara, selatannya oleh Afgan. Afgannya masih konflik. Teman saya pakai kopiah begitu. Kalau di kita kan biasa ya, tapi di Uzbek itu dianggap aneh. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung lolos. 1 jam kita tunggu, teman kita ditahan di office. Kita lihat-lihat kok nggak muncul. Akhirnya teman kita yang bisa ngomongnya agak lancang tegas
Mana my friend, mana my friend. Orang Sunda nggak bisa nyebut P ya, F ya. Akhirnya karena itu my friend, nah harus ada penjaminnya. Karena kita satu rombongan, oh you're fine, oke, keluarin langsung, dikasih paspornya langsung. Harus ada penjamin. Sudah punya penjamin belum? Ketika masuk ke imigrasi alam barzakh, di sono ada jenderal malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dia punya tongkat, macam-macam kita, boom. Makanya muka kita begini bisa bukan bonyok lagi, mungkin hilang sebelah kali ya. Munkar Nakir nanya, man rabbuka? Lidahmu jawab Allah, tubuh bilang enggak, Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu duit, Tuhanmu popularitas, Tuhanmu follower ya, apa? Follower. Tuhannya pengikutnya. Akhirnya ada juga yang level ustadz, Tuhannya yang di dalam amplop enggak, dalamnya. Bisa rusak hati cuma karena agak tipis-tipis sedikit ya. Dilupa. Tidak ada langkah yang dia langkahkan karena Allah untuk fisabilillah, kecuali satu langkah itu Allah bangunkan istana surgawi. Jadi tajir dia nanti di akhir. Tenang aja. Kalau orang kaya, orang baru kaya kependekannya apa? Orang kaya. OKB. Orang kaya baru. Kalau ke bendara, bajunya, dompetnya ditebel-tebelin kan, kartunya dibanyak-banyakin, udah gak nyaman ya kan. Kalau handphonenya 3, lumayan tuh. Celananya Masya Allah, itu yang celananya gede ke bawah itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Supaya disebut orang capek loh. Supaya itu capek. Hindari sekarang mulai ya, mau ngaji hikam, kurangi mengikuti kata orang di luar, mulai ngikutin kata batin. Kita nggak nyaman, jangan siksa badan. Orang-orang hari ini supaya hidungnya agak nonjol dikit diapain? Itu, aduh, lihat nggak ini saya? Lihat, ini tadinya mau gede, kita mau biarin aja, ternyata gatel. Suntik doang sakit tuh, bukan main. Gimana orang yang operasi itu? Gimana yang ngurangin rahang itu? Tapi karena ingin dapat pujian, kamu cantik ya, kamu keren ya, mereka mau. Kasihan ya, kasihan. Orang-orang seperti ini jadi budak popularitas. Kalau budak popularitas, berarti dia bukan budak Allah, toh? Orang ini selama-lamanya lelah. Taiba abdul tina, lelahlah hamba selain hamba Allah. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya ada kecenderungan sedikit saja kepada selain Allah, kelezatan zikirnya Allah cabut. Fayaslubaka ladzata munajat. Murid Imam Abu Yazid datang kepada beliau. Imam Abu Yazid ini semasa dengan Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Sering dengar
Imam Muslim wafatnya tahun 261 Hijriah. Sama dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kita sebut dengan Bayazid. Di Sunda banyak mama-mama itu disebut Mama Bayazid, Abu Yazid, Abu Yazid gitu ya. Di Bogor ada umurnya 130 ya, di Bogor kita udah ketemu beberapa kali. Pejuang dulunya, kolonel beliau, mungkin dulu pejuang berpangkat kolonel, wallahu a'lam. Itu namanya juga Abu Yazid. Imam Abu Yazid didatangi muridnya. Apa kata muridnya? Mungkin ini jawaban bagi siapapun yang bertanya di kolbunya. Pertanyaannya, ya Abu Yazid, wahai ayahanda Abu Yazid, kenapa ketika aku zikir rasanya tidak selalu menetap? Kadang nikmat, kadang tidak nikmat. Benar? Kadang lezat, kadang tidak lezat. Bahkan beberapa waktu belakangan ini sulit sekali menikmati tahajud. Aku bangun tahajud tapi tidak menikmati tahajud. Aku zikir pagi sore tapi tidak nikmat. Aku datang menakiban zikiran, istighosahan, wiridan, rotiban, tahlilan, khataman, khotam, semua gak ada. Semua wirid, semua majelis lain tapi gersam. Apa kata Imam Abu Yazid? Wahai ananda muridku, jika engkau tidak merasakan lezat munajat di malam hari, berarti engkau berkhianat kepada Allah di siang hari. Mungkin hatimu pernah cenderung kepada selain Allah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, maka malamnya Allah ambil. Nikmatnya udah gak ada. Tahu jawabannya jadinya? Kalau malam kita sudah cenderung kepada selain Allah, kalau siang ditambah malam, kira-kira gimana? Dulu di zaman Imam Abu Yazid belum ada TV, belum ada Netflix, belum ada YouTube. Maka mereka dulu gak ada gangguan apapun. Cuma terganggu karena kerjaannya, melihat lawan jenis, melihat orang-orang masyhur, pengen masyhur. Terganggu sedikit hatinya, malamnya tidak merasakan munajat. Terus gimana nasib orang-orang yang tidurnya di depannya TV, di tangannya YouTube? Gimana nasib orang-orang yang dihantarkan tidurnya dengan Netflix? Kita nggak ngelarang orang nonton yang baik-baik, tapi pinter-pinter memilih tontonan. Ya, kita nggak ngaramin nonton Korea kok ya. Apalagi Koreanya yang bajunya sopan-sopan, yang dulu-dulu kan banyak ya, yang di situ ada muatan-muatan pengetahuan. Nggak ada masalah. Ya pinter-pinter. Allahumma sholli ala sayyidina Al-Basirah Tahqiqul Intiba, ini nanti kita jelaskan adharul asya. Apa yang membuat kita terganggu? Ini zaman dulu belum ada sosial media, belum ada gadget. Sesuatu yang mengganggu batin seorang hamba kepada Allah dulu ada 3. Ini dulu. Jadi jangan heran, ini berlaku sampai hari ini. Kenapa ada teman kita tambah ngaji, tambah saklek, tambah ngaji, tambah dablek, ya, tambah ngaji, tambah teler, tambah ekstrim. Kenapa? Ternyata dari dulu sudah ada. Tambah ngaji, tambah gak waras, ngomongnya gak jelas. Ternyata dulu sudah ada. Kata beliau, adharul asya, teman, guru, lingkungan yang paling berbahaya
untuk kolbumu ada 3 yang paling, masih banyak. Pertama, suhbatu alimin ghafil. Engkau berguru, engkau bergaul, mengikuti kajian guru, tapi kolbunya lalai kepada Allah. Kalau ketemu ngobrol dunia mulu, kontrak mulu, ya. Udah ketemu belum? Ya. Oh, itu godaan begitu dahsyat, dahsyat sekali. Doakan kami diselamatkan Allah. Di surat Al-Kahf Allah berkalam, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan ikuti orang yang kolbunya kami buat lalai. Lalai dengan apa? Mainan-mainan duniawi. Dunia itu la'ibun walahun, benar? Main-mainan. Maka orang kemudian kolbunya teralihkan oleh mainan. Mainan ngitung duit kan asik kan? Bener, nggak ada orang WA kita tapi seneng aja buka-buka WA, enggak? Nggak ada yang WA ngeliatin status orang di WA. Bener? Bener ya? Ya kita semua lah tuh ngaku aja. Sebelum ngaku ntar sama muka nakir, ngaku lah depan. Allah itu lebih senang sama hamba yang mengaku dari hamba yang ngeles. Orang ngaku itu disebut dengan tawab, yang bertaubat. Taubat itu pilarnya, 1 mengaku, yang kedua menyesali, yang ketiga berusaha menghentikannya. Itu disebut taubat. Apa aja taubat? Ngaku dulu. Ngaku itulah istighfar. Ya Allah, ampuni dosa mataku, dosa telingaku. Hari ini akang-akang AA matanya sudah liar belum? Atau liar? Udah. Nanti sholawat pasti nggak nikmat. Harus istighfarkan dulu sebelum sholawat. Kalau nggak nikmat nanti. Saya pernah mata ini nggak dijaga, mandang orang remeh. Paling ilmunya segitu doang. Jadi ujiannya mu'allim guru bukan maksiat syahwat semata. Di atas itu lagi ada ujian merendahkan orang. Makomnya paling segitu doang. Wah, kayak kita makomnya tinggi aja. Habis itu kita sholawat nggak ada rasa, sholat nggak ada rasa. Habis sholat mikir-mikir, ya Allah kenapa? Bertanya ke dalam hati, hati ngomong, kau tadi memandang seseorang yang alim, tapi engkau merendahkan kealimannya. Maka ada namanya bertobat dari merasa alim, merasa berilmu. Udah pernah belum? Bertobat dari merasa berilmu. Itu tobat saya tiap hari. Ya Allah, ampuni aku karena merasa lebih alim. Maka cara saya menghindari debat. Hindari debat. Insya Allah. Tapi kalau orang datang ke depan, ya kita nggak nolak. Lu jual gua beli. Itu yang pertama. Jadi berguru, tapi gurunya punya kolbunya lalai. Itulah asbabnya. Kenapa ngaji itu hamba. Akhirnya dulu saya masih ingat 5 tahun lalu saya buka pengajian di satu tempat. Kata ibu-ibu, Ustadz jangan serius, wajahnya serius sama. Ya Allah, wajahku serius. Ustadz tuh yang ceramah tuh yang bikin kita ketawa kan. Baik Bu, Ibu mau nangis ya gitu. Masa sih? Lebih asik nangis daripada ketawa. Karena ketawa mengeraskan kolbu, tapi menangis melembutkan kolbu.
Benar, kita ngaji hikam, penutupan hikam kita bawa zikir dan muhasabah. Alhamdulillah. Besok-besok gak saya kasih tiap minggu, kasihnya sekali sebulan. Ya. Kenapa? Karena dulu nantang begitu, biar dia rindu mencari ilmu zikir kemana-mana. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak mesti ngaji itu ketawa-ketawa. Ngaji yang dahsyat itu yang bergetar di kolbu, merinding di bulu roma. Itu baru kajian yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lawan kebalikan ini siapa? Bergurulah kepada orang alim. Gak cukup alim, gak cukup bergelar, gak cukup disebut kiai ajengan. Dia kolbunya mesti makmur dengan nama Allah. Itu sebabnya guru-guru kami melarang kami dulu ceramah sampai kami sering berkholwat. Apa arti berkholwat? Di saat orang-orang sibuk dengan dunia, kolbu kita bersama Allah. Karena belum sanggup, sama badan-badannya dikholwatkan, dipisahkan dari teman, disuruh 40 hari berwirid. Itu latihan, itu bukan pengalaman rohani, itu cuma latihan rohani. Kalau pengalaman rohani nggak banyak yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan cuma yang boleh diceritakan, seperti mimpi ketemu Rasulullah, itu boleh diceritakan. Tapi pengalaman-pengalaman yang lain kita keep, itu rahasia saya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bergurulah kepada alim zakir, alim yang berzikir qalbunya. Ya? Dan ciri-cirinya biasanya orang alim ini punya guru ahli zikir, punya guru ahli zikir, dan biasanya mereka beradab hormat kepada guru-guru ahli zikir. Yang kedua, sufi jahil. Jadi ada sufi jahil, ada sufi yang arif. Sufi jahil pakaiannya pakaian sufi, tapi dia tidak mengenal hakikat kesufian. Cuma pakaian doang, gaya doang, kemana-mana bawa tasbih. Ya, kemana-mana gayanya gaya syekh, gaya habib. Tapi dia lupa dengan esensi. Sufi itu bukanlah gaya baju, bukanlah model sorban, bukanlah berapa puternya sorban. Yang depan saya udah merasa nih mantan nih. Dulu dia kalau punya sorban, Masya Allah sepanjang dunia akhirat. Ya. Berapa tingkat dulu sorban antum? Setingkat 7 langit dan bumi. Naik angkot pakai sorban, Masya Allah, ya akhi, tabarakallah. Tapi itu pengalaman. Dia sekarang kalau melihat temannya begitu, dia senyum, mentertawakan dirinya sendiri. Bukan ketawain orang lain, ya, ketawain dirinya sendiri. Enggak apa-apa. Tapi saya punya guru mengharamkan pakai sorban, di negeri yang nggak pakai sorban. Namanya Kiai Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal yang lama, Allah yarham, yang sudah wafat, ahli hadis, S1 S2 di Saudi. Pulang-pulang nggak serbanan. Dulu saya kira ahli hadis itu kemana-mana pakai gamis, pakai serban, terus wajahnya agak salam. Ternyata ketemu Sarung Khan. Saya nunggu 4 tahun khatam baca kitab dengan beliau, nggak pernah pakai gamis.
Beliau ada cara diundang ke Maroko, pulang-pulang bawa gamis dari Maroko. Hari raya pakai baju koko, sarung Jawa, sarung Pekalongan, luarnya pakai gamis mana? Gamis Maroko. Ya Jawa-Jawa juga, luarnya doang gamis. Terus ngomong beliau, anak saya waktu itu pakai gamis. Namanya Hisham. Mbah punya gamis belasan, gak pernah dipakai katanya. Padahal sekian tahun di Saudi. Dulu gak banget. Saya ahli hadis tuh mesti bergamis. Ngimamin sholat mesti bergamis dulu. Ternyata baca Sahih Bukhari, Nabi punya pakaiannya 2 potong, atas bawahan. Maka baju begini bukan baju Kiai Jawa. Atas bawahan itu emang Nabi contohkan. Style fashion itu budaya, tapi menutup aurat syariat. Bisa bedakan? Coba ulangi. Style, model, apalagi fashion, apalagi tuh? Fashion. Itu budaya. Tapi kalau nutup aurat itu syariat. Paham? Ya? Modelnya apa aja boleh, yang penting nutup, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis di negerinya. Nah, di Arab kan juga ada gamis ibu-ibu, ada gamis bapak-bapak, ya enggak? Jangan salah pakai loh, ya. Jangan salah pakai baju gamis ibu-ibu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Sufi jahil, sufi yang cenderung kepada 2 hal. 1, performa. Yang kedua, kesaktian dan khayal-khayalan. Kesaktian dan itu bukan sufi. Jadi dulu di kampung istri saya itu kaget karena saya belajar tasawuf. Loh, kok suami mau belajar tasawuf? Nanti gila, nanti nggak mau makan, mau teh. Enggak, saya makan daging, hobi malah makan daging. Dulu hobi daging kambing, sekarang hobinya ikan mulu. Gak tahu besok-besok hobinya apa lagi. Ya, nggak ada tuh. Mutih dulu cuma 40 hari. Itu pun nggak mutih mutlak. Hari ke-21 kami makan daging. Karena tubuh kita kalau nggak makan daging lebih dari 20 hari, dia akan menggerogoti bagian sumsum tulang. Jadi bagi yang apa namanya, istilahnya orang yang makan sayur-sayuran itu, ya kalau nggak mau makan daging-daging merah, daging putih, yaitu ikan di hari ke-21. Ini pesan Maulana Imam Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, wali Allah, imam yang berpesan. Silakan dibuktikan secara kedokteran, mungkin ada pembuktiannya. Maka kami dulu kalau berkhalwat 40 hari, hari ke-21 kami sembelih kambing, pesta kambing kita. Ya. Jadi ahli-ahli zikir tidak pernah mengharamkan makan. Mereka hanya membatasi dirinya untuk makan. Ada seorang ulama di zaman salafus soleh nggak mau makan gandum atau nasi zaman ini, apalagi kemuli, apalagi makan nasi liwet, udah masaknya lama. Dia makannya roti-roti yang halus, tidak perlu diolah banyak, langsung makan, lalu diambil tasbihnya. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak makan seperti kami makan? Apa jawaban beliau? Jika aku mengikuti gaya kalian, nanti wiridanku ketinggalan. Ternyata ini imam 24 jam dia nggak zikir dengan lisan, itu cuma
buang air, mandi, dan makan 2 kali sehari. Kita makan berapa kali sehari? 3. Cemilannya? Katanya mau diet, ya nggak? Sufiyun jahil, orang yang cari-cari kesaktian, ya, itu bukan sufi. Amalan ini dapat ini, itu bukan sufi. Sufi itu apapun amalannya, tujuannya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru sufi, bukan pakaian. Maka hati-hati kalau duduk ketemu di jalan orang-orang baju kaos, siapa tahu hatinya hati sufi, ya. Sebagaimana saya juga tidak selalu mengagumi orang berpakaian ustadz, saya juga berhati-hati kepada orang berpakaian tidak berpakaian ustadz. Siapa tahu kolbunya lebih ustadz daripada kita, lebih ajengan daripada kita. Ya, mulai hati-hati kita. Yang terakhir kata beliau, hati-hati dengan wa'izun mudahinun, orang penceramah yang membual, yang banyak minyak-minyaknya. Kalau bahasa aslinya mudahin itu yang terlalu banyak bumbunya, terlalu banyak ketawa-ketawanya, atau terlalu banyak bawa cerita-cerita palsunya. Dulu masih ingat nggak zaman ada majalah-majalah orang bangkit dari kubur? Itu tuh jangan sebut ya, ntar marah yang punya. Ya, masih ingat nggak? Ya, cerita-cerita begitu dulu laku. Ini zaman sudah beda. Siapapun yang Allah takdirkan menjadi mu'alim, guru, ustaz ajengan, mulai ngajar pakai kitab, gak usah malu. Kalau mau bawa kitab, beli tablet, ya. Kalau males apa nggak sanggup beli tablet, gimana dong? Doa aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurangi 3 ini. Kata Imam Nawaillah, la tashab, tidaklah usah engkau bergaul, berguru, bersuhbah, sahbah dengan orang la yadullu ala Allahi maqaluh, yang kata-katanya tidak membimbingmu kepada Allah, tapi malah membuat hatimu tambah keras. Hari ini banyak orang tambah hijrah, hati tambah keras, tambah tengkar dengan pengurus masjid, masuk masjid jadi juri, merhatiin celana orang. Kasihan ya. Tambah hijrah, tambah jauh dari saudara-saudaranya. Apa kata orang tuanya? Jangan ganggu kami, ini amalan orang tua kami. Kata dia, dibawalah satu ayat. Ayat ini turun untuk nenek moyang orang Quraisy yang kafir, bukan nenek moyang yang muslim. Apa kata dia? Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dipakai ayat di surat Luqman, surah Al-Baqarah. Untuk orang kafir digunakan untuk nenek moyangnya muslim. Kalian ini seperti orang kafir Quraisy, diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, kalian mengatakan kami ikut nenek moyang. Ada yang begitu ngomong? Banyak yang begitu? Ya. Dia lupa nenek moyang kita bukan musyrik, nenek moyang kita muslim. Ayat itu untuk orang musyrik. Jadi tidak semua nenek moyang itu musyrik. Jangan pakai ayat sesuka, mentafsirkan ayat sesuka. Falitabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di
di neraka. Ya. Sudah cukup.